kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah makanan kami hari ini yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Doa yang baru diucapkan Deborah tadi adalah doa yang diajarkan Yesus bagi setiap kita. Biasa kita sebut adalah doa Bapa kami. Dan itu adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit. Kenapa saya minta anak kecil ini untuk menyebutkan doa yang diajarkan Yesus ini kepada kita? Supaya ada titik pembanding kepada setiap kita yang orang-orang dewasa secara usia. Karena apa saudara? Ternyata saudara yang belum memahami pun, yang belum mengalami Kristus pun, bocil saudara bisa menghafalkan doa Bapa kami itu. Bayangkan saudara, ada banyak di antara kita dari mulai kecil, kita sudah luar kepala untuk menyebutkan doa Bapa kami ini. Tapi pertanyaannya begini, apakah kita semua mengalami, ya kan? Mungkin kita saudaraku yang kekasih mengerti, ya kan? Dan memahami apa yang menjadi doa Bapa kami ini, tapi saudara tidak sampai kepada tahap yang namanya mengalami. Nah, penekanan pagi ini dalam renungan kita diberikan penulis STS adalah di ayat 10-nya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. King James-nya katakan, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Salah satu panggilan atau sebutan dari Allah kita yang Tritunggal, yaitu satu hakikat dan tiga pribadi adalah Bapa. Kita tahu semua, Bapa memilih kita dan Anak menebus dan Roh Kudus yang memeteraikan. Seorang anak yang karena kasih anugerah diizinkan untuk memanggil Bapa. Maka catatan saya, siogianya ada 3 hal juga yang berlaku terhadap anak tersebut. Yang pertama adalah apa yang menjadi kehendak Bapa itu juga yang menjadi kehendak anak. Kalau sebaliknya, maka saudara status tetap anak tapi hubungan terputus. Itu dia. Yang kedua, apapun yang menjadi kebutuhan anak akan disampaikan lewat komunikasi kepada Bapa tanpa gap. Itu yang kita sebut adalah doa. Dan yang ketiga, bagaimana sifat dan karakter Bapanya seharusnya ada dalam diri anaknya. Iya kan? Contoh apa? Mengampuni. Nah, 3 hal yang saya sebutkan barusan adalah mewakili daripada keseluruhan yang menjadi doa yang diajarkan Yesus kepada kita, atau kita sebut doa Bapa kami. Kalau kita semua paham bahwa kita sudah dibayar lunas, maka sebenarnya kita tidak punya lagi kehendak pribadi dalam kehidupan kita ini. Karena diri kita bukan milik kita lagi. Maka sebenarnya kehendak setiap kita, saudara dan saya, harus kita kesampingkan. Kalau kita semua bisa memakai apa yang menjadi fasilitas dalam kehidupan kita, itu karena kasih anugerah. Tidak bisa kita pungkiri, dalam kehidupan manusia ada yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Setiap hari kita manusia punya kehendak kita sendiri, betul kan? Nah, persoalannya saudara, apakah yang menjadi kehendak Tuhan sudah terrealisasi di dalam kehidupan kita yang masih mempunyai kehendak? Ada orang yang mengatakan, iya, Tuhan itu kan Tuhan yang baik, ya kan? Ada kedaulatan, ada yang namanya free will. Nah, saya mau berkata, tidak salah saudara, ya, tidak salah pendapat itu. Tapi yang mengalami Tuhan bukan sekedar tahu bahwa ada kedaulatan, bukan sekedar tahu ada yang namanya free will atau kehendak bebas. Nah, jadi menarik, kenapa saudaraku yang kekasih? Kehendak bebas setiap kita itu takluk di bawah kedaulatan Tuhan. Setiap kehendak kita harus takluk kepada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kedaulatan raja di atas segala raja. Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 21 berkata, kerajaan Allah bukan di sana atau di sini, tapi sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Artinya apa saudara? Setiap komunitas yang mengizinkan Tuhan Yesus sebagai pemimpin dalam komunitas tersebut, maka itu disebut adalah kerajaan Allah. Nah, dipastikan bahwa yang berkehendak pun di dalam kerajaan dan komunitas itu adalah Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang kekasih, kehendak kita manusia itu semakin
tidak ada, maka kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan komunitas kita. Pada akhirnya, komunitas tersebut bukan saja fasih, bukan saja paham, bukan saja saudaraku yang kekasih tahu tentang yang namanya Injil, tapi mereka, saudaraku yang kekasih, mengalami Sang Injil yang hidup itu, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat. Itulah yang disebut komunitas yang didrive oleh Injil. Gospel Driven Community. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa secara usia, saudara? Apakah kita hanya melafalkan doa ini atau telah mengalaminya dan coba menyerahkan, meletakkan semua kehendak kita di bawah kaki Sang Pemilik kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Setiap saat pastikan apa yang menjadi kehendak kita selaras dengan kehendak Bapa yang adalah Tuhan kita, Sang Pemilik kita, dan yang memberikan segala sesuatunya ke dalam hidup kita, Immanuel.